Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja itu tidak bisa disebut inflasi, kecuali kalau kenaikan itu mengakibatkan kenaikan harga ke barang yang lainnya. Badan Pusat Statistik Kota Bogor telah melakukan perhitungan terkait dengan inflasi ini. Selanjutnya kita akan bahas di Bito, Bogor Talk. Sampurasun Bogorian, bersama aku Ageng Beda Angkoso di program Bito, Bogor Talk. Nah Bogorian, sekarang aku udah kedatangan tamu yang expert nih untuk membahas masalah inflasi, yaitu Bapak Daryanto. Siap, Iya. Mas Ageng. Selamat datang Pak Daryanto di Bitalk ini ya. Pak Daryanto gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, baik. ya. Oke. Pak Daryanto, apa sih inflasi itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak secara umum atau mungkin bisa secara expertnya gitu. Jadi pada dasarnya inflasi itu adalah perubahan harga ya yang perubahan harga barang dan jasa dalam kurun waktu yang cukup panjang terus-menerus gitu ya dan di tempat tertentu. Artinya yang kita ukur spesifik kayak misalnya di Jawa Barat itu yang dihitung inflasinya dari 27 kabupaten kota itu hanya di 7 kota saja seperti itu. Jadi tidak semua kabupaten itu dihitung inflasinya seperti itu. Jadi secara umum tadi betul bahwa inflasi itu sekali lagi itu adalah kenaikan sebetulnya. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum gitu. Karena kalau sebaliknya harga itu turun itu namanya deflasi. Oh, deflasi Gitu. ya Pak. Oh iya iya. Jadi inflasi itu di Indonesia ya, itu berarti nggak semua kota ya Pak yang diukur ya? Hanya Betul, kota-kota jadi di Indonesia itu yang diamati itu hanya di 90 kota saat ini ya. saat ini. Dan nanti ke depan ada kemungkinan bertambah kayak di Jawa Barat yang tadinya di 7 kabupaten kota itu sudah dicanangkan untuk ditambahkan lagi 3 kabupaten kota lagi. Gitu. Kapan sih Pak negara Indonesia ini itu dinyatakan inflasi atau apa yang menyebabkan inflasi itu Pak? Iya, jadi ada dua hal nih ya. Tadi kapan, kemudian yang kedua kapan inflasi dan apa yang nyebabin kayak gitu ya. Iya betul. Jadi kalau dibilang kapan terjadi inflasi, itu sebetulnya hampir setiap waktu. Cuman kita ngukurnya itu kan bukan setiap minggu kita hitung inflasinya berapa, kemudian minggu berikutnya lagi berapa, enggak. Jadi secara umum inflasi itu biasa nomenklatur yang disebut itu ada 3. Pertama itu month to month, artinya dari bulan ke bulan. Misalnya inflasi di bulan Oktober terhadap September. Jadi sebetulnya lebih pas lagi adalah jadi inflasi itu diukurnya melalui indeks harga konsumen. Jadi setiap bulan itu dihitung indeks harga konsumen itu berapa. Seperti itu. Nah, kemudian dari indeks harga konsumen itu dibandingkan tadi yang pertama kan tadi month to month ya dari bulan ke bulan itu kalau inflasi bulan Oktober berarti adalah persentase pertambahan dari indeks harga konsumen di bulan Oktober dibandingkan terhadap indeks harga konsumen di bulan September tahun ini juga itu namanya ada inflasi dari bulan ke bulan atau month to month. Nah kemudian yang kedua itu adalah inflasi year to date, artinya inflasi di bulan ini terhadap Desember tahun sebelumnya. Jadi sekarang misalnya sekarang ini kan sudah November, tetapi kita nyebutnya inflasinya yang dihitung adalah Oktober. Jadi Oktober 2022 terhadap Desember 2021 itu namanya year to date. Itu kurang lebih akumulasi dari Januari sampai dengan Oktober, kurang lebih ya. Itu kalau dijumlahkan nggak eksak betul, tapi mirip-mirip gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah year on year. Jadi yang sering disebut di banyak kesempatan gitu bahwa inflasi sampai di Oktober itu katakan sekarang nih ya 5,96 gitu ya. Nah itu perubahan harga indeks harga konsumen dari Oktober 2022 dibandingkan dengan Oktober 2021. Itu namanya year on year. Nah, dari 3 angka itu tentunya angkanya beda-beda semua. Dan kalau kita menyimak gitu ya, kalau yang konsen pasti tahu, tapi bagi orang umum barangkali
bingung mana sih yang harus diperhatikan gitu ya. Iya, benar. Ini lebih dari pertanyaan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya jadi kalau man to man itu digunakan untuk melihat kondisi yang terbaru, nanti bisa diakumulasikan dan itu bisa untuk memperkirakan juga di sampai Desember itu berapa. Karena kalau angka inflasi yang ditargetkan pemerintah itu biasanya adalah angka inflasi 1 tahun. Artinya dari Januari sampai dengan di Desember seperti itu. Itu kurang lebih ya. Jadi kalau kapannya seperti itu. Jadi nomenklatur yang umum itu ada 3 sekali lagi, month to month, year to date dan year on year. Itu ini 3 gitu ya. Iya. Nah, kemudian tadi penyebabnya kan Penyebab belum ya. dari inflasi, Nah, kalau penyebabnya itu ada 3 kurang lebih secara umum ya, atau ada beberapa hal sebetulnya. Pertama terkait dengan musiman. Musiman. Ya, musiman. Jadi ada event-event tertentu yang menyebabkan inflasi itu pasti akan terjadi. Ya misalnya terkait dengan panen, kemudian ada event-event tertentu gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau istilahnya administered price. Jadi harga-harga yang memang dinaikkan oleh pemerintah gitu. Contohnya kayak kemarin terakhir adalah BBM. Oh, BBM. Ya, BBM naik, itu berarti inflasi pasti naik. Ya, berarti pasti Karena inflasi itu kan kita hitung, jadi kalau di Kota Bogor ini yang ditanyakan, jadi setiap bulan itu ada survei untuk melihat perkembangan harga. Itu jenis komoditasnya, itu kurang lebih ada 350-an, tepatnya 351 kalau nggak salah. Jenis barang, ya itu dikelompokkan menjadi 11 kelompok. Mulai dari kelompok makanan, kemudian mulai pakaian, kesehatan, dan seterusnya terakhir sampai dengan perawatan gitu. Itu ada 11 kelompok, itu ditanyakan semua setiap waktu gitu. Nah dari situ kan kelihatan tuh, nanti dihitung indeks harga konsumennya, nah kemudian akan ketahuan inflasinya berapa. Tapi terkait menjawab pertanyaan tadi, ini salah satu yang nyebabin harga itu naik, itu adalah tadi harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah. Dan itu kan bukan hanya BBM, Iya, tapi betul. listrik, kemudian gas, kemudian angkutan, itu biasanya juga ditentukan pemerintah, walaupun angkutan sendiri biasanya juga inline tuh dengan kenaikan dengan bensin ya, BBM, iya. seperti itu Mas. Gitu. Tapi Pak, sebenarnya inflasi itu kan kenaikan harga tadi ya. Mm-mm. Nah, itu bukannya justru pihak-pihak tertentu malah diuntungkan, Pak, kalau naik harga? Iya, jadi memang kalau kita bicara hidup ini kan selalu ada dua sisi ya. Kondisi apapun, satu sisi pasti katakan tanda petik merugikan, tapi di sisi lain pasti ada yang diuntungkan kan gitu ya. Cuman masalahnya adalah kalau kenaikan itu pertama terlalu besar misalnya, kemudian tidak diikuti oleh kemampuan daya beli dan seterusnya. Itu kan mengakibatkan orang menjadi katakan yang miskin juga makin banyak. Untuk tingkat pemenuhan hidupnya menjadi lebih sulit. Kan gitu. Jadi kalau secara umum sebetulnya inflasi itu sesuatu yang biasa aja. Gitu. Karena memang kenaikan itu kalau bahasa Pak Ustadznya sunatullah gitu ya. Artinya itu pasti memang akan terjadi dengan perubahan selera, kemudian permintaan dan penawaran itu kan bergerak terus ya. Gitu. Karena pada dasarnya kalau ada terjadi peningkatan permintaan, itu pasti inflasi naik gitu. Iya. Sementara penawaran tetap kan kayak gitu ya, demand sama supply-nya itu kan harusnya berimbang, tapi dia nggak bisa seperti itu terus kan. Kayak kondisi tertentu misalnya pas mau Lebaran pas bulan puasa, itu kan harga cenderung naik. Kenapa? Karena memang permintaannya naik gitu, demand-nya naik gitu. Sementara supply-nya itu cenderung ya katakan naik juga, tapi tidak setinggi dengan permintaannya kayak gitu. Nggak seimbang. Jadi sebetulnya kenaikan atau inflasi itu pasti akan terjadi. Cuman masalahnya kalau terlalu tinggi kayak yang kita dengar lah misalnya di Turki gitu ya, itu kenaikannya kan sangat tinggi. Itu kan mengakibatkan kemampuan orang membeli juga kecil gitu. Jadi kalau secara umum kategori inflasi itu dibagi 4 sebetulnya. Jadi kalau antara 1 sampai 0 sampai dengan 0 lebih karena inflasi masih naik ya, sampai dengan 10, itu rendah kategorinya sebetulnya. Kemudian sedang itu kalau 10 sampai 30%. Ini ya. Nah, kemudian inflasinya 10-30%. Nah, kemudian 30 sampai 100 itu inflasi tinggi. Nih ya, kemudian kalau di atas 100 namanya itu hyperinflasi. Itu sangat tinggi gitu. Nah, sekarang posisi kita di Kota Bogor kan 5,96. Nasional kurang lebih sama lah. Ya, bedanya tipis-tipis saja. Jawa Barat pun juga similar ya. Jadi, sebetulnya kalau kita ngomongin dibandingkan dengan klasifikasi umum, ya sebetulnya masih rendah gitu. Cuman terkait dengan target pemerintah sebetulnya akhir tahun 2022 ini itu cuma 5 inflasinya. Gitu. Ini kan menjadi
sesuatu yang perlu perhatian juga. Makanya di akhir-akhir waktu ini, mulai bulan kemarin gitu ya, itu selalu ada koordinasi tuh hampir tiap minggu dengan Kemendagri dengan UPD-UPD yang di daerah untuk bagaimana supaya inflasi ini nggak melesat gitu ya, artinya tetap tertahan kayak gitu. Tadi kan Bapak sebutin ada inflasi yang kecil, sedang, bahkan ada yang hiperinflasi ya Pak ya. Nah, kalau misalnya nih terjadi hiperinflasi, itu kira-kira dampaknya untuk kita tuh apa Pak? Untuk masyarakat? Iya, kalau terjadi hyperinflasi tentunya pertama gitu ya, ini akan yang terdampak pertama kali adalah orang-orang yang kategorinya itu menengah ke bawah, terutama yang miskin lah gitu ya. Karena kan kemampuan untuk membeli semakin tidak ada. Nah, kalau itu terjadi dalam kurun waktu yang panjang gitu ya, itu kan bisa terjadi chaos juga gitu ya, karena orang akan cenderung memenuhi kebutuhannya tetapi nggak bisa, karena dia nggak mampu membeli. Karena inflasi itu juga bahasa lainnya adalah penurunan nilai uang ya, penurunan nilai uang atau daya beli, sehingga dengan inflasi yang sangat tinggi, tentunya kemampuan daya beli masyarakat menjadi sangat menurun gitu ya. Nah, kalau kemampuan daya belinya menurun, tentunya tingkat pemenuhan kebutuhan juga semakin sulit untuk dicapai gitu ya, dan itu ya bisa mengakibatkan di banyak hal gitu ya. Ya tadi yang terkait dengan politis ya, itu bisa terjadi chaos, dan terutama pembangunan juga mungkin akan susah juga untuk diprediksi gitu. Oke Pak. Terus tadi juga kan Bapak sebutin ya di Kota Bogor itu di angka 5,9. Itu year on year ya, Year on year. Kalau mantumannya itu 0,1 sekarang. 0,1. Nah itu khususnya ya Pak ya untuk Kota Bogor nih, dampak untuk masyarakat Bogor apa sih Pak di 5% itu? Iya, sebetulnya kalau masih di bawah, masih rendah itu ya, sebetulnya tidak terlalu terdampak sebetulnya. Karena memang itu kan akan terjadi gitu ya. Dan kemudian tentunya terkait dengan biaya produksi segala macam itu juga akan terdampak juga naik gitu ya. Karena itu sudah dampak gitu, dampak dari naiknya katakan biaya produksi, transportasi, sehingga inflasi itu menjadi naik gitu. Artinya orang harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan barang yang sama gitu. Ini kalau bahasa yang paling sederhana gitu ya, kalau kita tadinya itu katakan beli soto kuning di Kota Bogor gitu ya, itu dengan 25.000 itu sudah satu mangkok full gitu ya. Nah kalau sekarang ya mungkin tinggal katakan 3/4-nya gitu ya. Artinya harganya mungkin dibuat sama oleh si penjual gitu, tetapi kontennya gitu ya, atau barangnya itu menjadi lebih sedikit kan seperti itu. Iya. Ya banyak sih Pak, kayak saya misalnya beli bakso, harganya sih masih sama ya, tapi jumlah baksonya berkurang gitu Pak. Iya. Terus Pak, upaya apa Pak yang bisa dilakukan bagi masyarakat dan juga pemerintah agar inflasi ini tuh tidak terus meningkat Pak? Oke, kalau bagi masyarakat ya sebetulnya mungkin ya upaya yang paling mudah tuh ya kita menghimbau supaya nggak ada panic buying istilahnya gitu ya. Itu kan akan tambah menarik lagi. Tapi sebenarnya upaya yang lebih banyak dilakukan ya oleh stakeholder utama dalam hal ini pemerintah. Kalau di sini ya UPD seperti itu ya. Membuat supaya barang-barang itu tidak naik secara drastis. Salah satu upayanya tentunya untuk membuat katakan ya jalur distribusi itu menjadi pendek ya. Tidak banyak katakan titik-titik yang menyebabkan di situ penambahan biaya sehingga harga sampai ke konsumen makin tinggi. Kan kayak gitu. Kemudian terkait dengan transportasi, apakah itu juga perlu dipertimbangkan, perlu subsidi apa enggak, terkait dengan terutama yang terkait barang-barang kebutuhan pokok ya. Karena kalau kebutuhan pokok kan berarti dikonsumsi oleh hampir semua masyarakat ya. Nah, itu dijaga supaya tidak sampai naik gitu. Karena kalau ngomongin Kota Bogor sendiri, Kota Bogor itu kan cenderung bukan sebagai produsen, hampir di semua hal, tapi sebagai konsumen. Artinya dari pertanian pun untuk barang-barang yang siap dikonsumsi ya, kita kan tidak terlalu banyak menyediakan, tapi kita impor dari tempat lain kan seperti itu. Nah itu yang perlu dijaga jalur transportasinya supaya tidak high cost gitu ya, sehingga tidak mengakibatkan barang-barang yang dikatakan dijual itu menjadi naik seperti itu. Karena kan harga pasti bakal naik ya Pak ya, kayak misalnya saya beli baju harganya naik karena alasan si penjualnya ya Pak ya, kadang ya kan saya belinya jauh gitu, ongkosnya mahal, jadi harga saya naikin gitu ya Pak contohnya ya. Salah satunya termasuk juga biaya produksi, artinya kalau
inflasi itu pasti naik juga. Ini kan jadi kayak apa ya? Kayak telur sama ayam gitu, saling narik gitu ya. Artinya kalau inflasi tinggi itu kan otomatis dari sisi karyawan gitu ya. Karyawan kan untuk memenuhi kebutuhan gajinya juga harus lebih tinggi. Karena kalau gajinya tetap inflasinya naik gitu ya, itu kan berarti dia itu semakin nilai uang semakin kecil. Kan seperti itu ya. Nah, nanti kalau harga katakan gaji karyawan naik gitu ya, perusahaan kan biaya produksinya makin tinggi karena salah satu biaya produksi kan untuk bayar karyawan gitu kan, sehingga barang naik juga kan gitu. Jadi tarik menarik gitu mas, saling mempengaruhi gitu. Berarti inflasi ini tentu aja ada kaitannya ya Pak ya sama nilai mata uang ya Pak. Betul. Terus kalau di saat ini nih, seberapa ngaruh sih Pak inflasi sama mata uang ini? Iya, jadi kalau seberapa ngaruh ya kita lihat ya. Tadi kan kategori inflasi kan ada 4 ya. Dan kita masih kategori pertama yang ringan sebetulnya. Itu ya berpengaruh tapi tidak terlalu tinggi gitu. Karena memang ini kan nggak ada ukuran eksak. Oh kalau inflasi sekian jadi gimana? Ini kan pengaruhnya kan macam-macam ini ya. Gitu dan terkait dengan ini kan lo inflasi itu kan yang dideteksi itu kan harga-harga yang dikonsumsi oleh konsumen langsung gitu ya. Jadi tentunya memang berpengaruh, tapi seberapa berpengaruhnya gitu ya terhadap penurunan nilai mata uang gitu ya, ini relatif gitu. Oh relatif ya, berarti nggak ada ketentuannya kayak misalnya inflasi sekian persen, berarti mata uang juga langsung pasti sekian tuh ya nggak eksak banget seperti itu. Oke Pak, terus ini deh Pak, saya ada pertanyaan nih. Di setiap daerah itu kan punya persentase inflasi tersendiri apa ya? Nah itu kira-kira mempengaruhi harga nggak Pak? Kayak misalnya contohnya saya beli baju di Bogor sama saya beli baju di Bandung. Itu harga bajunya beda. Apakah itu disebabkan oleh persentase inflasi Pak? Mungkin salah satunya iya. Ya, tapi kalau di Jawa Barat ini dari 7 kota yang diamati, itu memang bedanya nggak terlalu jauh-jauh amat gitu inflasinya ya. Berkisar 5,5 sekian sampai 6, berapa gitu ya. Itu di Tasik kalau nggak salah paling tinggi. Gitu ya. Tapi kalau terkait dengan ngaruh nggak sih gitu, ya sebetulnya ngaruh juga gitu ya. Tetapi masalahnya signifikan apa enggak gitu ya. Kalau misalnya bedanya katakan sini sama Bandung, oke, inflasi di Bandung lebih rendah gitu ya. Kemudian harga baju bedanya cuma 5.000 misalnya dengan kualitas yang sama gitu ya. Nah, kemudian kita beli ke Bandung tentunya menjadi lebih mahal jatuhnya karena kita mesti ngeluarin bensin, ngeluarin biaya tol kalau mobil sendiri ya, atau angkutan umumnya juga pasti lebih dari 5.000. Artinya jauh lebih mahal dari itu kan. Kecuali kalau pertama kita sekalian jalan atau kita tujuannya memang untuk istilah sekarang healing gitu ya, jalan-jalan rekreasi gitu. Itu menjadi berbeda gitu. Tapi tadi ya kalau harganya itu pasti berbeda. Dan itu juga dilihat juga jangan-jangan memang barang yang ada di Kota Bogor, yang dijual di Kota Bogor, itu belinya dari Bandung barangnya. Sehingga kenaikan di Kota Bogor itu diakibatkan oleh transportasi yang memang naik gitu. Jadi kita lihat juga barang-barang itu diproduksi di mana. Kan gitu, bisa aja di suatu daerah inflasinya itu tinggi gitu ya. Tetapi ada suatu barang yang diproduksi di kota itu. Mungkin harga barang itu nggak tinggi. Karena tadi ya bahwa inflasi itu kan bukan kenaikan satu jenis barang, tapi kumulatif atau istilahnya kumpulan dari sekian jenis barang, gitu ya, dan masing-masing jenis barang itu penimbangnya beda. Nah ini hal yang lain ini susah juga yang ngomongin penimbang. Maksud saya bobotnya beda. Jadi kalau barang itu dikonsumsi oleh banyak orang, gitu ya, itu bobotnya tinggi. Sehingga kenaikan yang nggak terlalu tinggi pun itu sudah akan menarik inflasi ke atas. Beda dengan barang-barang yang dikonsumsi oleh hanya sebagian masyarakat gitu ya. Artinya sebagian kecil aja. Tentunya kenaikan barang itu walaupun kenaikannya relatif tinggi nggak terlalu narik inflasi seperti itu Mas. Jadi sekali lagi tadi terkait dengan inflasinya berbeda persentasenya, harga barangnya mungkin beda, tapi barang apa dulu mesti dilihat gitu karena masing-masing daerah itu bisa jadi yang narik ke atas inflasi itu beda-beda. Kecuali yang kemarin ya yang karena ditarik oleh atau dipengaruhi oleh harga yang ditetapkan oleh pemerintah, ya hampir sama nih masing-masing kota itu yang narik inflasi menjadi tinggi itu adalah harga yang tadi administrative price tadi ya, BBM tadi. Ya. Gitu. Barang apa sih Pak yang lagi
naik banget nih persentase inflasinya di Kota Bogor. Iya, jadi kalau ngelihat data terakhir ya, jadi kalau kita ngomongin tadi year on year gitu ya, itu yang narik inflasi ke atas itu masih BBM. Karena kalau kita bandingin harga BBM di Oktober 2021 dengan Oktober 2022 kan jauh banget itu, gitu ya. Itu masih BBM kalau lihat year on year. Tetapi kalau kita ngelihat man to man gitu ya, itu yang narik justru bukan BBM. Apa tuh, Pak? Jadi perlengkapan rumah terutama itu, kemudian pakaian. Itu yang cukup menarik inflasi kan kita 0,1 ya relatif kecil ya. Tetapi yang dominan itu dari tadi perlengkapan dan perawatan rumah, kebutuhan rumah. Jadi kayak bahan-bahan bangunan dan sebagainya itu cukup narik tinggi. Ya kemudian pakaian. Berarti di Bogor tuh yang man-to-man-nya ya, itu berarti tadi ada perlengkapan rumah, terus ada pakaian ya Pak ya, yang lagi naik nih akhir-akhir ini. Kalau makanan sendiri cenderung naik tapi sedikit sekali, kecil. Makanan juga ikut naik Pak? Masih ya, karena kita tahu juga ya bahwa sebagian tadi ya, makanan itu kan nggak dihasilkan di Kota Bogor, harus diimpor dari tempat lain, sehingga memerlukan biaya transportasi, ya mau nggak mau kan harus menaikkan harga yang barangnya dijual seperti itu. Iya. Tapi itu masih masuk ke kategori wajar ya Pak ya, kenaikan-kenaikan seperti itu ya, kategori kecil. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, Bapak ada nggak pesan untuk Bogorian terkait inflasi ini Pak? Iya, tentunya kalau pesan itu ya cenderung kepada para stakeholder yang bisa mengendalikan inflasi. Karena kalau masyarakat umum itu ya cenderung sebagai pengguna, jadi pesannya ya tadi mendengar berita-berita tertentu jangan menyikapi dengan over, artinya tadi ya disebutkan di depan dengan panic buying seperti itu, belanja dengan stok, nyimpan stok dan sebagainya itu kan justru akan menaikkan inflasi gitu ya. Nah, kalau bagi para katakan aparat yang ada di pemerintahan yang terkait dengan inflasi gitu ya, mungkin dari Dinas Perdagangan, Industri dan sebagainya. Nah, tentunya yang diharapkan adalah untuk bisa menekan biaya produksi sehingga outputnya itu menjadi nggak naik barangnya. Kemudian tadi untuk mempersingkat jalur distribusi barang gitu ya, sehingga tadi ujung-ujungnya kita kan pengen menjaga supaya barang itu nggak naik, atau kalau naik itu persentasenya kecil kalau harus naik. Itu intinya Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Daryanto sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya di sini. Aku juga yang tadinya nggak tahu apa itu inflasi jadi semakin ngerti lah. Dan semoga Bogorian juga semakin paham ya apa itu inflasi. Be smart people and smart citizen for Bogor Smart City. Tetap berkarya dan berinovasi untuk Bogor yang lebih baik. Saya Ageng Beda Angkoso, pamit undur diri. Sampurasun. Sampai. Iya Bapak. Terima kasih Bapak.